Halo, perkenalkan, nama saya Melanie Vina Asti Wulandari dengan NIM 2018-12037 dari jurusan Akuntansi semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja konseptual akuntansi. Mari kita mulai penjelasannya. Kerangka kerja konseptual. Sebuah landasan teori yang kuat sangat diperlukan, terutama karena praktek akuntansi selalu dihadapi dengan perubahan lingkungan dunia usaha. Akuntan secara terus-menerus dan mau tidak mau dihadapkan dengan situasi yang baru, kemajuan teknologi, dan inovasi bisnis yang tentu saja semua ini akan menimbulkan masalah pelaporan dan akuntansi yang baru pula. Masalah-masalah ini harus dapat ditangani dengan cara yang lebih konsisten dan terorganisir secara lebih baik. Kerangka kerja konseptual memainkan peranan yang sangat penting, terutama di dalam pengembangan sebuah standar akuntansi yang baru dan revisi atas standar akuntansi yang telah diberlakukan sebelumnya. Ketika akuntan harus berhadapan dengan masalah baru yang belum ada standar akuntansinya, maka kerangka kerja konseptual ini diharapkan dapat memberikan sebuah acuan, referensi untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah akuntansi yang terkini. Jadi, kerangka kerja konseptual tidak hanya membantu profesi akuntansi dalam memahami praktek-praktek yang ada, tetapi juga memberikan arahan, pedoman untuk menangani praktek-praktek akuntansi di masa yang akan datang. Kerangka kerja konseptual memberikan dasar atau landasan yang konsisten dan memadai bagi para penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, dan pihak-pihak lainnya yang turut terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Kerangka kerja konseptual memang tidak akan dapat memecahkan seluruh problem akuntansi, tetapi jika digunakan secara konsisten, maka kerangka kerja ini seharusnya dapat membantu memperbaiki pelaporan keuangan. Menurut Belkowi, kerangka konseptual mungkin dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Hal ini disebabkan struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis atau logical reasoning. Atas dasar penalaran ini, teori merupakan proses pemikiran menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen laporan keuangan. Pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan. Sering dikatakan bahwa agar dapat dijadikan legitimasi, kerangka konseptual harus didukung oleh metodologi ilmiah. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan pengukuran tersebut harus dihasilkan dari tujuan dan konsep-konsep yang telah didefinisikan sebelumnya. FASB pada tahun 1978 mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang saling berkaitan sebagai berikut. Suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Dari definisi di atas, dapat dilihat bahwa
Kata-kata seperti sistem yang koheren dan konsisten menunjukkan bahwa FASB menggunakan kerangka teoritis dan non-arbitrer. Sedang kata memberi pedoman mendukung pemakaian pendekatan normatif. Banyak pihak meyakini bahwa kontribusi nyata FASB sangat bergantung pada kualitas dan utilitas dari kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual yang bermutu ini akan memungkinkan FASB untuk menerbitkan standar-standar yang lebih berguna, dapat diterapkan, dan konsisten dari waktu ke waktu. Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan meningkatkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Pada tahun 1976, FASB mulai mengembangkan kerangka kerja konseptual yang menjadi dasar bagi penetapan standar akuntansi dan pemecahan atas masalah kontroversi pelaporan keuangan. Sejak FASB mempublikasikan kerangka kerja konseptual, FASB telah menerbitkan Seven Statements of Financial Accounting Concept atau disingkat SFAC yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, yaitu SFAC yang pertama tentang Objectives of Financial Reporting by Business Enterprise yang menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pada perusahaan bisnis. Yang kedua, Qualitative Characteristic of Accounting Information yang menjelaskan karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas atau berguna. Yang ketiga, Elements of Financial Statements of Business Enterprise yang memberikan definisi atas pos-pos atau unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang keempat, Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization yang menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis. Yang kelima, Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise yang menetapkan kriteria pengakuan, atribut pengukuran, dan prinsip pelaporan atau pengungkapan. Yang keenam, Elements of Financial Statement yang menggantikan SFAC nomor 3 dalam rangka memperluas ruang lingkup SFAC nomor 3 dengan memasukkan juga organisasi nirlaba di samping perusahaan bisnis atau organisasi laba. Yang ketujuh, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement yang memberikan kerangka acuan mengenai penggunaan informasi arus kas dan nilai sekarang sebagai dasar pengukuran akuntansi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kerangka kerja konseptual ditunjukkan dalam bentuk hierarki, di mana pada level pertama menjelaskan tentang tujuan kerangka konseptual yang mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan yang akan dicapai. Lalu, pada level yang kedua menjelaskan tentang konsep dasar mencakup karakteristik kualitatif dari informasi yang dihasilkan dan definisi elemen laporan keuangan. Keduanya ini dituangkan dalam SFAC nomor 2 dan SFAC nomor 3. Sedangkan pada level yang ketiga, kerangka konseptual berisi pedoman operasional yang akan digunakan akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus pelaporan keuangan, dan pengukuran. Pedoman tersebut dituangkan dalam SFAC nomor 5. Dalam menerapkan konsep itu, profesi akuntansi menggunakan pedoman operasional dalam bentuk asumsi dasar
prinsip-prinsip, dan memperhatikan batasan yang ada. Pada level yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan. Tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam. Begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat pelaporan keuangan. Investor sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh investi, terutama dalam hal pembagian dividen. Sedangkan kreditur berkepentingan dalam hal pengembalian jumlah pokok pinjaman berikut bunganya. Investor dan kreditur terutama sangat tertarik terhadap arus kas investi atau debitur di masa mendatang. Pelaporan keuangan juga seharusnya dapat memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan untuk membantu investor dan kreditur serta pihak-pihak lainnya untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan dan likuiditas serta solvabilitas. Informasi ini akan membantu users menentukan kondisi keuangan perusahaan. Informasi mengenai laba perusahaan yang diukur dengan accrual accounting pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan di masa depan daripada informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi, di dalam kerangka kerja konseptual disebutkan bahwa fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba dan komponen-komponennya. Dalam kerangka kerja konseptual disebutkan bahwa proses pelaporan keuangan meliputi yang pertama, mengidentifikasi dan analisa peristiwa dan transaksi perusahaan. Yang kedua, pemilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, aplikasi kebijakan akuntansi. Yang keempat, melibatkan estimasi dan pertimbangan-pertimbangan atau judgement akuntan secara profesional. Yang kelima, pengungkapan tentang transaksi, peristiwa, kebijakan, estimasi, dan judgement. Menurut SFAC, yang pertama, tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi pencari laba atau profit organization adalah 1. Memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan secara rasional mengenai investasi, kredit, dan lainnya. 2. Memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor dan kreditur serta pemakai lainnya dalam menentukan jumlah, waktu, dan prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan juga penerimaan dari penjualan, piutang, atau saham, dan pinjaman yang jatuh tempo. Lalu yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber daya atau aktiva perusahaan, klaim atas aktiva, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lain terhadap aktiva dan kewajiban. 4. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. 5. Memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembaliannya, tentang transaksi yang mempengaruhi modal, termasuk dividen dan pembayaran lainnya kepada pemilik, dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan
mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada pemilik atas penggunaan sumber daya atau aktiva yang telah dipercayakan kepadanya. Lalu yang ketujuh, memberikan informasi yang berguna bagi manajer dan direksi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik perusahaan. Sedangkan menurut SFAC yang keempat, tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi yang bukan pencari laba atau non-profit organization adalah 1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya atau aktiva perusahaan. Yang kedua, untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Yang ketiga, untuk menilai bagaimana manajemen melakukan aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang keempat, memberikan informasi tentang sumber daya atau aktiva, kewajiban, dan kekayaan bersih perusahaan, serta perubahannya. Yang kelima, memberikan informasi tentang kinerja organisasi. Yang keenam, memberikan informasi tentang kemampuan organisasi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketujuh, memuat penjelasan dan penafsiran manajemen. Level yang kedua meliputi karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Pada level kedua, kerangka konseptual terdiri dari conceptual building block yang menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan mendefinisikan elemen laporan keuangan. Building block ini membentuk jembatan yang menghubungkan why of accounting atau tujuan pelaporan keuangan dengan how of accounting atau pengakuan dan pengukuran. Karakteristik kualitatif dari informasi. Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. FASB dalam SFAC yang kedua menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam memilih yang pertama, alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, persyaratan pengungkapan atau disclosure. Pada dasarnya, kriteria tersebut digunakan untuk menunjukkan jenis informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kegunaan atau usefulness bagi pengambilan keputusan dipandang sebagai kualitas informasi yang paling penting. Relevansi dan keandalan adalah dua kualitas primer yang berkaitan dengan tiga kualitas lainnya, tepat waktu, nilai prediksi, dan nilai umpan balik. Daya banding atau comparability dan konsistensi adalah kualitas sekunder. Akhirnya, pertimbangan biaya, manfaat, atau cost benefit dan materialitas merupakan kendala dan kriteria yang digunakan untuk mengakui informasi akuntansi. Relevan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya, sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi dari tindakan yang diambil. Relevansi suatu informasi memiliki tingkatan tertentu. Tingkatan tersebut akan berbeda di antara para pemakai dan sangat tergantung pada kebutuhan mereka dan kondisi tertentu yang dihadapi para pengambil keputusan. Dalam lingkup kerangka konseptual,
Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya. Agar relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Dengan demikian, informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tersedia tepat waktu. Keandalan atau reliability. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Keandalan suatu informasi akan berbeda di antara pemakai dan tergantung pada tingkat pemahaman mereka terhadap aturan-aturan yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Dalam konteks kerangka konseptual, agar memiliki keandalan, informasi harus dapat diuji kebenarannya, netral, dan menggambarkan keadaan secara wajar sesuai peristiwa yang digambarkan. Keterujian merupakan kemampuan suatu informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metode pengujian yang sama dan akan menghasilkan kesimpulan yang sama pula. Yang harus diperhatikan adalah bahwa keterujian berkaitan dengan kebenaran informasi yang dihasilkan, bukannya ketepatan dari metode pengukuran atau pengujian yang digunakan. Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa sebenarnya yang digambarkan oleh data tersebut. Dengan demikian, informasi dikatakan menggambarkan peristiwa yang sebenarnya apabila tidak ada unsur bias dalam penyajian informasi tersebut. Netral mengacu pada tidak adanya unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Dengan demikian, informasi yang netral adalah informasi yang bebas dari unsur bias. Unsur bias mungkin muncul karena adanya upaya untuk memperoleh hasil-hasil tertentu bagi kepentingan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Bebas dari unsur bias tidak berarti bahwa penyaji laporan keuangan tidak memiliki suatu tujuan ketika menyajikan laporan tersebut, akan tetapi netralitas memiliki arti bahwa tujuan tersebut seharusnya tidak dipengaruhi oleh hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Di samping itu, informasi dikatakan bermanfaat kalau ada konsistensi dalam proses penyajiannya. Konsistensi menunjukkan pemakaian metode yang sama oleh perusahaan sepanjang periode tertentu. Prinsip konsistensi tidak berarti bahwa metode akuntansi tertentu tidak dapat diubah apabila metode tersebut telah dipilih. Akan tetapi, perusahaan diberi keleluasaan untuk mengubah metode akuntansi yang diterapkan selama perubahan tersebut diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Pertimbangan cost-benefit. Pertimbangan cost-benefit dipandang sebagai keandalan yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan
selama manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. Oleh karena itu, sebelum menyajikan informasi, manfaat yang akan diperoleh dari informasi tersebut harus dibandingkan dengan biaya yang akan timbul. Materialitas. Materialitas merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi. Pertimbangan utama dalam konsep ini adalah apakah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil. Masalah yang timbul dalam menentukan tingkat materialitas suatu informasi adalah tidak adanya aturan terhadap konsep tersebut. Sampai saat ini, tidak ada konsep umum terhadap materialitas. Penentuan tingkat materialitas suatu informasi akhirnya diserahkan pada pertimbangan profesional. Elemen-elemen laporan keuangan. Dalam SFVC yang keenam, FASB telah mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Unsur-unsur inilah yang nantinya akan membentuk struktur sebuah laporan keuangan. FASB mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan tersebut ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup 3 unsur, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kelompok pertama ini menggambarkan jumlah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan besarnya klaim atau tuntutan kreditur maupun pemilik modal terhadap sumber daya tersebut pada suatu waktu tertentu. Sedangkan kelompok kedua mencakup 7 unsur, yaitu investasi dari pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Kelompok yang kedua ini menggambarkan transaksi dan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Kelompok yang pertama yang diubah oleh unsur-unsur kelompok kedua merupakan hasil akumulasi dari semua perubahan. Interaksi ini dinamakan dengan artikulasi, yaitu angka-angka utama dari sebuah laporan keuangan berhubungan dengan saldo-saldo dari laporan lainnya. Berikut adalah definisi dari masing-masing ke-10 unsur laporan keuangan. Aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. Yang keempat, investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. Aktiva adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik, tetapi investasi yang diterima dari entitas lain ini bisa juga meliputi jasa atau sebaliknya dalam bentuk pemenuhan atau konversi kewajiban entitas. Distribusi kepada pemilik.
Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas atau aktiva bersih entitas yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa, atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan atau modal entitas. Laba komprehensif. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas atau kombinasi keduanya dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Beban. Beban adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Keuntungan. Keuntungan adalah kenaikan dari ekuitas atau aktiva bersih entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferal atau transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan, atau transaksi insidentil atau transaksi yang terjadiannya jarang, dan dari seluruh transaksi lainnya, serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Kerugian. Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas atau aktiva bersih entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferal atau transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan, atau transaksi insidentil, transaksi yang keterjadiannya jarang, dan dari seluruh transaksi lainnya, serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Pengakuan dan pengukuran. SFAC nomor 5 dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran. Dalam kaitannya dengan pengakuan, SFAC nomor 5 menyebutkan bahwa kriteria pengakuan pada umumnya konsisten dengan praktik akuntansi berjalan dan tidak ada perubahan yang mendasar atau radikal. Ditambahkan, pengungkapan dengan menggunakan media pelaporan lain selain laporan keuangan bukan merupakan suatu pengakuan. Pernyataan tersebut juga membedakan dengan jelas antara laba periodik atau earning dengan laba komprehensif atau comprehensive income. Earning berbeda dengan income karena dalam earning tidak diperhitungkan penyesuaian-penyesuaian periode sebelumnya yang tidak diakui pada periode sekarang. Misalnya, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi tidak dimasukkan dalam earning. Pada dasarnya, comprehensive income mengakui dua pos yang dikeluarkan dari earning. Comprehensive income mengakui pengaruh perubahan atas penyesuaian akuntansi periode sebelumnya yang diakui pada periode sekarang dan perubahan lainnya dalam aktiva neto yang diakui pada periode berjalan. Misalnya, perubahan dalam nilai pasar investasi surat berharga diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan penyesuaian penjabaran atas mata uang asing dimasukkan sebagai elemen laba komprehensif. Dalam SFAC nomor 5
disebutkan bahwa kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan didasarkan pada 4 faktor sebagai berikut. Definisi. Pos akan diakui apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Keterukuran. Pos tersebut memiliki atribut yang dapat diukur dengan cukup andal. Relevan. Informasi memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Keandalan. Informasi menggambarkan keadaan sebenarnya secara wajar, dapat diuji kebenarannya dan netral. Dalam kaitannya dengan pengukuran, SFAC nomor 5 mengakui adanya 5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva dan hutang, yaitu cost historis atau historical cost, cost penggantian terkini, nilai pasar terkini, nilai bersih yang dapat direalisasi, nilai sekarang aliran kas mendatang. Biaya historis atau historical cost, yaitu harga tukar barang dan jasa pada saat tanggal pembelian. Contoh item yang diukur dengan biaya historis adalah tanah, bangunan, peralatan, dan kebanyakan persediaan. Yang kedua, biaya pengganti, yaitu harga yang dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang serupa. Contoh item yang diukur dengan biaya pengganti adalah beberapa persediaan yang mengalami penurunan nilai sejak diperoleh. Persediaan yang termasuk dalam kategori ini adalah persediaan yang dimana jenisnya terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, seperti komputer, telepon genggam, dan lain-lain. Sehingga dengan munculnya produk jenis baru akan membuat harga dari produk jenis sebelumnya menjadi turun. Yang ketiga, nilai pasar, yaitu harga jual aktiva yang berlaku di pasar saat ini. Nilai ini merupakan exit value, di mana berbeda dengan biaya historis dan biaya pengganti yang merupakan entry value atau input value. Yang keempat, nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima dari konversi aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya adalah nilai bersih piutang yang merupakan nilai piutang yang kemungkinan besar dapat ditagih atau dikonversi menjadi kas. Yang kelima, nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan, yaitu jumlah bersih arus kas masuk atau arus kas keluar di masa yang akan datang yang didiskontokan ke nilai sekarangnya dengan tingkat suku bunga tertentu. Contoh item yang diukur dengan nilai ini adalah piutang wesel jangka panjang, utang obligasi, utang wesel jangka panjang, dan aktiva yang disewa atas dasar capital lease. Kerangka kerja konseptual juga mengindikasikan bahwa seperangkat utuh laporan keuangan diperlukan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Seperangkat utuh laporan keuangan tersebut harus melaporkan posisi keuangan pada akhir periode, laba bersih selama periode, arus kas selama periode, investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik selama periode, dan laba komprehensif selama periode. Posisi keuangan pada akhir periode digambarkan lewat neraca, sedangkan laba bersih selama periode akan terungkap lewat laporan laba rugi, dan besarnya arus kas selama periode akan disajikan lewat laporan arus kas. Investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik selama periode akan diiktisarkan dalam laporan perubahan modal pemilik. Agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini masuk dalam kategori prinsip dasar akuntansi. Namun seringkali karena faktor kendala, yaitu hubungan antara biaya dan manfaat, menyebabkan tidak mungkin untuk melaporkan seluruh informasi yang relevan. Oleh karena itu, para pembuat laporan keuangan seharusnya dapat memilah-milah dan menggunakan berbagai pertimbangan yang ada dalam menentukan pelaporan informasi yang sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh.
Yang penting, informasi yang dilaporkan harus bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan kelak. Level ketiga, mengenai postulat dan prinsip akuntansi. Level ketiga merupakan pedoman operasional yang digunakan dalam mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan. Pedoman operasional ini terdiri dari asumsi dasar dan prinsip akuntansi. Postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah asumsi dasar mengenai lingkungan akuntansi. Ada 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Asumsi dasar tersebut adalah asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi atau bisnis, asumsi periode akuntansi, dan asumsi kesinambungan usaha. Asumsi unit moneter. Data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau unit moneter. Asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengkuantifikasi atau mengukur setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi ke dalam nilai uang. Dalam hal ini, uang dianggap sebagai denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi kepentingan pengukuran dan analisis akuntansi. Data kuantitatif atau data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan mata uang akan berguna dalam mengkomunikasikan informasi ekonomi dalam membuat keputusan ekonomi yang rasional. Contoh data transaksi yang tidak dapat dinyatakan dalam satuan mata uang adalah banyaknya jumlah karyawan, kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pekerja, jumlah karyawan yang berhenti, dan sebagainya. Asumsi unit moneter juga terkait langsung dengan penerapan konsep biaya historis. Konsep biaya historis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, di mana aktiva yang dibeli pada umumnya akan dicatat sebesar harga perolehannya. Diasumsikan pula bahwa nilai daya beli adalah konstan, sesuai dengan asumsi stable monetary unit, yang berarti mengabaikan efek inflasi. Di Amerika, akuntan secara umum memilih untuk mengabaikan fenomena perubahan tingkat harga, inflasi maupun deflasi, dengan mengasumsikan bahwa unit pengukuran atau unit moneter relatif stabil dari waktu ke waktu. Asumsi entitas ekonomi atau bisnis. Adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu dan dengan transaksi entitas ekonomi lainnya. Dengan kata lain, aktivitas entitas bisnis harus dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemilik dan dengan aktivitas dari setiap unit bisnis lainnya. Sebagai contoh, Tuan Alfonso sebagai pemilik bengkel mobil tidak boleh memperhitungkan biaya pribadinya sebagai beban bengkel. Biaya pribadi di sini misalnya biaya untuk sewa apartemen sebagai tempat tinggalnya ataupun biaya untuk keperluan sekolah anaknya dan lain-lain. Jadi, yang boleh diperhitungkan sebagai beban bengkel hanyalah pengeluaran-pengeluaran yang memang benar-benar terkait langsung dengan usaha bengkelnya. Demikian pula apabila Tuan Alfonso memiliki 2 jenis usaha yang berlainan, misalnya usaha bengkel dan salon, maka harus dipisahkan antara beban pribadi, beban bengkel, dan beban salon. Asumsi periode akuntansi. Informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu. Umur aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa periode akuntansi, seperti bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Pengguna laporan keuangan perlu diberitahu tentang hasil kinerja dan posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, agar dapat mengevaluasi dan membandingkannya dengan perusahaan lain.
Jadi, dalam hal ini informasi terkait harus dilaporkan secara periodik. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, masalah penentuan periode akuntansi ini menjadi lebih serius mengingat bahwa siklus hidup produk semakin pendek dan produk semakin menjadi cepat usang. Di era informasi ini, dibutuhkan lebih banyak informasi keuangan yang sifatnya real time untuk menjamin tersedianya informasi yang lebih relevan. Asumsi kesinambungan usaha. Perusahaan didirikan dengan maksud untuk tidak dilikuidasi atau dibubarkan dan dalam jangka waktu dekat. Akan tetapi, perusahaan diharapkan akan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun banyak mengalami kegagalan, bisa diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup cukup lama atau memiliki kelangsungan hidup yang panjang untuk menjalankan visi dan misinya. Jika tidak ada asumsi ini, maka berarti tidak akan ada penyusutan atas aktiva tetap, karena aktiva tetap yang dibeli tidak akan dicatat sebesar harga perolehannya, melainkan dicatat sebesar nilai pada saat perusahaan dilikuidasi. Prinsip atau konsep biaya historis akan jadi tidak berguna jika perusahaan diasumsikan akan dilikuidasi. Kebijakan mengenai metode penyusutan aktiva tetap hadir seiring dengan asumsi bahwa perusahaan akan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Demikian juga, jika tidak ada asumsi kesinambungan usaha, maka tidak akan ada penggolongan lancar dan tidak lancar atas aktiva dan kewajiban. Jadi, dalam praktek akuntansi yang berlaku umum, penyusutan atas aktiva tetap dan penggolongan aktiva serta kewajiban ke dalam lancar dan tidak lancar timbul karena adanya asumsi kesinambungan usaha. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip adalah pendekatan umum yang dipakai dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi atau peristiwa akuntansi. Ada 4 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan prinsip pengungkapan penuh. Prinsip biaya historis. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa prinsip biaya historis memiliki keterkaitan dengan beberapa asumsi dasar akuntansi, khususnya asumsi unit moneter dan kesinambungan usaha. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan atau biaya historis memiliki keunggulan dibandingkan dengan atribut pengukuran lainnya, yaitu lebih dapat dihandalkan. Secara umum, pengguna laporan keuangan lebih memilih menggunakan biaya historis karena memberikan tolak ukur yang lebih dapat dipercaya atau lebih objektif. Harga perolehan akan memberikan angka yang sama bagi siapapun juga orangnya yang diminta untuk melaporkan harga beli dari sebuah aktiva yang sama. Inilah yang disebut objektif. Berbeda dengan penentuan atas besarnya nilai wajar dari sebuah aktiva, di mana aktiva yang sama mungkin saja dinilai berbeda oleh orang yang berbeda. Oleh sebab itu, penilaian dengan menggunakan atribut pengukuran nilai wajar lebih bersifat subjektif. Dalam praktek, penilaian dengan menggunakan nilai wajar mungkin akan berguna bagi jenis aktiva dan kewajiban tertentu serta dalam industri tertentu. Sebagai contoh adalah untuk mencatat instrumen keuangan derivatif, sekuritas investasi, dan jenis persediaan tertentu. Harga perolehan aktiva tetap meliputi seluruh jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Jadi, aktiva tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai. Untuk bangunan yang dibangun sendiri, maka harga perolehannya terdiri atas biaya izin pembangunan, biaya untuk membeli bahan-bahan bangunan, biaya upah pekerja, biaya sewa peralatan untuk membangun,
bahkan termasuk bunga atas dana yang dipinjam untuk membiayai pembangunan gedung tersebut. Sedangkan untuk utang usaha atau wesel yang diterbitkan dalam rangka pertukaran dengan aktiva juga ditukar berdasarkan biaya historis. Selain itu, kadang-kadang nilai atas persediaan yang lama menjadi turun sebagai akibat dari perubahan teknologi dan metode yang berkembang dengan sangat pesat. Ketika harga pokok untuk membeli barang yang sama pada saat ini atau harga pasar lebih kecil dibandingkan dengan harga perolehan atau kos pada saat barang pertama kali dibeli, maka metode harga yang terendah antara harga perolehan dengan harga pasar digunakan untuk menilai persediaan. Perlu diketahui, saat ini FASB sendiri sudah mulai beralih meskipun masih dalam tahap perbincangan, perdebatan maupun pertimbangan kepada penggunaan pengukuran nilai wajar dalam laporan keuangan. FASB sedikit demi sedikit mulai berkeyakinan bahwa informasi yang disajikan berdasarkan nilai pasar wajar ternyata lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dibanding dengan biaya historis. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar menyediakan gambaran yang lebih baik tentang nilai aktiva dan kewajiban perusahaan, serta menyediakan dasar lainnya untuk menilai prospek arus kas di masa mendatang. Walaupun prinsip biaya historis masih tetap menjadi dasar penilaian yang utama, namun pencatatan dan pelaporan informasi dengan menggunakan nilai wajar cenderung semakin meningkat. Prinsip pengakuan pendapatan. Kerangka kerja konseptual FASB mengidentifikasi dua kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan seharusnya diakui, yaitu telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Kedua kriteria di atas umumnya terpenuhi pada saat titik penjualan, di mana pendapatan akan diakui ketika barang telah dikirim atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Atau dengan kata lain, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memberikan sebagian besar barang atau jasa yang dijanjikannya kepada pelanggan. Dalam hal ini, pendapatan dikatakan telah dihasilkan atau telah terjadi melalui penyelesaian secara substansial aktivitas yang terlibat dalam proses pembentukan pendapatan. Dan ketika pelanggan telah memberikan pembayaran atau telah direalisasi atau setidaknya janji pembayarannya yang sah kepada perusahaan. Pengakuan pendapatan pada saat titik penjualan ini umumnya menyediakan pengujian yang lebih seragam, objektif, dan logis. Sebagai pengecualian dari pengakuan pendapatan yang dilakukan pada saat titik penjualan, pendapatan juga dapat diakui pada saat proses produksi masih berlangsung, akhir produksi, pada saat kas diterima. Pengakuan pendapatan yang dilakukan pada saat sebelum kontrak atau proyek selesai atau selama proses produksi masih berlangsung diperbolehkan khususnya untuk beberapa kontrak konstruksi jangka panjang. Jika barang atau jasa dikontrak di muka dan periode produksi atau pelaksanaan jasa melebihi 1 tahun, maka metode presentase penyelesaian proyek atau metode kinerja proporsional diterapkan untuk mengakui pendapatan pada beberapa titik siklus produksi atau jasa. Dalam hal ini, pendapatan diakui secara bertahap seiring dengan proses kemajuan atau tingkat penyelesaian proyek, dan tidak menunggu sampai selesainya proyek atau selesainya pelaksanaan jasa. Jadi, walaupun secara teknis belum ada transfer kepemilikan barang karena proses produksi masih berlangsung, namun pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi pada berbagai tahap proses konstruksi. Contoh dari situasi ini adalah dalam hal kontrak konstruksi bangunan, jalan, jembatan, waduk, dan lain sebagainya. Apabila tidak memungkinkan untuk mengestimasi biaya dan kemajuan konstruksi secara akurat,
maka pengakuan pendapatan akan ditunda sampai pekerjaan konstruksi selesai. Kadangkala, pendapatan juga bisa diakui setelah proses produksi berakhir, tetapi sebelum penjualan terjadi. Ini dapat dilakukan jika pasar atas produk yang dihasilkan telah tersedia dan penjualan praktis terjamin tanpa memerlukan usaha yang berarti. Contoh dari situasi ini dapat terjadi pada jenis produk logam tertentu seperti emas atau produk pertanian seperti beras dan gandum, yang dimana adanya jaminan pasar dan kepastian harga dari pemerintah. Dalam situasi ini, pendapatan diakui ketika proses penambangan atau produksi telah selesai, karena proses pembentukan pendapatan dianggap telah selesai mengingat adanya kepastian penjualan. Lalu yang terakhir, pendapatan bisa juga diakui pada saat kas diterima jika tingkat kolektibilitas atau tertagihnya piutang atas produk atau jasa yang dijual meragukan. Dalam hal ini, pendapatan akan diakui pada saat kas diterima, bukan pada saat penjualan. Contoh dari situasi ini adalah dalam kasus penjualan real estate dengan metode penjualan cicilan. Dalam metode penjualan cicilan, penerimaan kas terjadi melalui cicilan secara berkala sepanjang periode waktu yang cukup lama. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode cicilan ini dapat dibenarkan jika resiko tidak tertagihnya piutang begitu besar. Prinsip penandingan. Ketika bagian akuntansi suatu perusahaan akan menyiapkan atau menyusun laporan keuangan, mereka menyadari bahwa periode pembukuan perusahaan yang akan dilaporkannya dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Dengan menggunakan konsep periode akuntansi ini atau yang dikenal dengan sebutan counting period concept, akuntan harus berhati-hati dan setepat mungkin dalam menentukan berapa besarnya jumlah pendapatan dan beban yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada dua pilihan yang tersedia yang dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basis dan accrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima atau uang kas dibayarkan. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa transaksi pendapatan dan beban yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah transaksi-transaksi yang melibatkan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Besarnya laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dengan beban akan mencerminkan jumlah bersih uang kas yang dihasilkan atau jumlah bersih uang kas yang dikeluarkan. Misalkan, dengan menggunakan dasar pencatatan cash basis, diperoleh jumlah pendapatan selama periode sebesar 120 juta, sedangkan jumlah beban selama periode sebesar 30 juta. Dalam contoh ini, maka besarnya net income adalah 90 juta, dan 90 juta ini identik dengan jumlah bersih uang kas yang masuk, yaitu setelah pendapatan dikurangi dengan beban. Sedangkan apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Sebagai contoh adalah bahwa pendapatan akan segera langsung diakui begitu perusahaan telah memberikan jasanya kepada pelanggan. Baik apakah sudah menerima pembayaran maupun belum, perusahaan yang telah memberikan jasanya tersebut akan langsung mengakuinya sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana jasa tersebut telah diberikan kepada pelanggan. Sebagai contoh adalah bahwa beban gajian terhutang yang belum dibayarkan pada saat perusahaan tutup buku haruslah tetap diakui sebagai beban tahun 2009. Alasannya adalah bahwa perusahaan telah menggunakan jasa para karyawan di tahun 2009 meskipun jasa karyawan yang telah dipakainya tersebut belum dibayarkan hingga awal tahun 2010. Jadi, karena perusahaan telah menggunakan jasa karyawannya di tahun 2009, maka pemakaian jasa karyawan di tahun 2009 ini
haruslah menjadi beban untuk tahun 2009 juga. Dasar pencatatan cash basis pada umumnya masih diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang tergolong kecil, di mana kepemilikan modalnya hanya dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang saja. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh banyak investor atau pemegang saham, diharuskan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menggunakan accrual basis sebagai dasar pencatatan akuntansinya. Ini dapat dimengerti bahwa penerapan dasar accrual diharapkan bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada para investor selaku pemilik dana atau modal. Dengan dasar pencatatan accrual ini juga memungkinkan bagi para pemakai laporan keuangan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan secara lebih memadai dibanding dasar pencatatan dengan menggunakan cash basis. Prinsip pengungkapan penuh. Agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh. Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, pembuat laporan keuangan harus memperhatikan kecukupan informasi yang dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Namun, seringkali karena faktor kendala, yaitu hubungan antara biaya dan manfaat, menyebabkan tidak mungkin untuk melaporkan seluruh informasi yang relevan. Oleh karena itu, para pembuat laporan keuangan seharusnya dapat memilah-milah dan menggunakan berbagai pertimbangan yang ada dalam menentukan pelaporan informasi yang sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh. Yang penting, informasi yang dilaporkan harus dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan kelak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan juga bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah laporan laba rugi, laporan modal pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk dapat diakui, sebuah item atau transaksi maupun peristiwa harus memenuhi definisi unsur laporan keuangan dan dapat diukur. Sekian video saya yang menjelaskan tentang kerangka kerja konseptual akuntansi. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.